sampai 110. Oleh sebab itulah mewakili semua jemaah meminta kepada Ustaz Tony Sanwani untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 101 sampai 110. Fadhal Ton. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, baru bergabung lagi awal, biasanya di tengah-tengah ketinggalan terus. Baik Bapak Ibu semua, kita teruskan bacaan surat kita di ayat 101 sesuai arahan dari Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma balagha as-sa'ya inni Anni azbahuka fanzur madza tara. Anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadaynahu ayya Ibrahim. Wa nadaynahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sadaqat ru'ya inna kadzalika najzil. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadaynahu bizibhin
عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليه في الآخرين سلام على Ya. إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم wazid وزد وبارك وبارك على رسول الله آله At-Tuhar وآله الأطهار على ala Rasulillah wa alihil اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan hidupnya, memberikan kesehatan lahir dan batin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa sucikan juga hatinya, sucikan pikirannya, dan juga nanti pada akhirnya menghadap kepada Allah bersama Al-Abrar. Amin. Amin. Kita teruskan surat As-Saffat kita, surat yang ke-37. Surat As-Saffat berbicara tentang saf, berbaris rapih. Yang kita lihat pada hewan-hewan, seperti yang kita lihat pada waktu sholat. Makanya sholat itu disebut dengan tanha anil fasyai wal munkar. Karena sholat itu adalah mempertahankan agar saf itu tetap rapih. Turun di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah, 182 ayat, dan malam ini kita akan masuk pada ayat 101 sampai 110. Berarti tinggal 70 ayat lagi, 72 ayat lagi. 7 kali pertemuan. Terakhir kita sudah lihat ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di ayat 110 kita sudah lihat, yaitu ketika Nabi Ibrahim oleh Allah SWT diperjalankan ketika diusir dari kampung halamannya di Babilonia, lalu dia mengatakan, ini zahibun ila rabbi sayahdin, baru berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Akhirnya kemudian dikaruniakanlah kepadanya anak yang soleh. Anak yang soleh yaitu Nabi Ismail di situ. Lalu kemudian kadzalika najzil muhsinin. Itulah kami berikan imbalan balasan kepada al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Kadzalika najzil muhsinin. Baru kemudian Allah memberikan pernyataan di sini ayat 111. Innahu, sungguhnya dia Ibrahim, min, termasuk golongan ibadina, hamba-hamba kami al-mu'minin. Jadi kalau kita ingin diakui kemukminannya oleh Allah, kita harus memiliki, paling tidak belajar untuk memiliki kualitas seperti Nabi Ibrahim, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Sering sekali kita mengklaim diri kita sudah beriman. Sering sekali kita mengklaim diri kita sudah menjadi orang yang soleh, hanya karena amalan-amalan yang menurut kita sudah benar. Padahal yang menentukan keberimanan seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika Allah mengatakan innahu, sungguhnya dia Nabi Ibrahim, min ibadinal mu'minin, termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Nah, ini artinya Allah yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah termasuk hamba kami yang mukmin. Sehingga kalau kita ingin diaku kemukminannya oleh Allah, paling tidak kita berusaha mengikuti jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau kita tidak mengikuti jejak itu, ya berarti tidak mendapatkan kualifikasi seperti orang beriman, dan nanti di akhirat kita kecewa, kita kecele. Apa sebabnya? Karena betapa banyak nanti di akhirat amal-amal perbuatannya adalah seperti fata morgana saja. Kelihatannya banyak, tapi begitu sampai di akhirat tidak ada nilainya. Al-Quran berkali-kali menggunakan kata-kata ulaika habitat a'maluhum. Mereka sia-sia amal perbuatannya. Dhalla a'maluhum. Hilang amal perbuatannya. Itu dalam Al-Quran sering sekali menggunakan kata-kata itu. Jadi ada orang yang berbuat baik, tapi ternyata kebaikannya tidak mendapatkan justifikasi pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sudah mengaku soleh, tapi kesalehannya tidak di-endorse oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penyebutan kata innahu min ibadinal mu'minin ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai petunjuk bahwa kalau kita ingin diaku oleh Allah sebagai orang mukmin, tidak cukup hanya mengaku beriman kepada rukun iman itu. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, tetapi kita harus memiliki usaha seperti Nabi Ibrahim, yaitu tidak ada yang dituju, tidak ada yang diinginkan selain benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karena tadi dia ini kelewatan ya, ini sebetulnya ayat-ayat kita di sini. Maaf ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita di sini ya. Ini terakhir ini. Jadi terakhir kita di sini. Itu tadi 111. Ini sekarang 101 ya, tadi 101 yang kita baca. Jadi Nabi Ibrahim berdoa sebelumnya, Rabbi habli salihin, wahai Tuhanku karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Lalu kemudian Allah menjawab, fabasyarnahu, lalu kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bighulamin, dengan anak, seorang anak halim yang penyantun. Bighulamin halim, kami karuniakan kepadanya gulamin halim. Kalau gulam itu biasanya diartikan dengan anak laki-laki. Kami gembirakan dia dengan anak yang soleh. Jadi mas sekalian, kalau kita lihat di sini, doanya Nabi Ibrahim langsung Rabbi habli minas salihin. Untuk apa Nabi Ibrahim meminta ini? Ini dicatat dalam Al-Quran adalah dalam rangka meneruskan tugas Nabi Ibrahim. Karena nabi-nabi manapun diteruskan risalahnya oleh keturunannya, oleh anaknya. Kita sudah terangkan perbedaan antara sistem kerajaan monarki dengan sistem kenabian adalah kenabian diteruskan oleh anak-anaknya, tapi tidak selamanya harus anak pertama, tapi anak yang suci. Karena yang memilih mereka bukanlah orang tuanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ini hanya berkewajiban mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang suci, anak-anak yang baik. Dari sekian nanti tidak semuanya baik. Contohnya Nabi Yakub punya 12 anak yang dididik dengan baik semuanya, tapi hanya Nabi Yusuf yang kemudian menjadi anak yang dipilih sebagai nabi nantinya, penerus ayahnya Nabi Yakub. Nah begitu ya di sini kita lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendidik anaknya, maka yang diminta adalah minas salihin, anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Baru kemudian berdasarkan doanya ini, maka kemudian fabasyarnahu bighulamin halim. Rata-rata kalau kita minta anak itu kan anak yang cuma sehat lahir batin saja. Dan yang kita maksud sehat lahir batin di sini sederhana, yaitu sehat jasmaninya dan sehat jiwanya, tidak bermasalah jiwanya. Cuma itu saja. Jadi kita itu lebih umum, lebih general. Kalau ini jelas, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh.
Nah, dijawab Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Dari permintaan Nabi Ibrahim ini bisa dipastikan ini pasti bukan cuma sekali dua kali dibaca, tapi dibaca berkali-kali sejak dia masih muda sampai sekarang usianya sudah sekitar 100-an tahun atau hampir 100 tahun berdasarkan riwayat. Lalu kemudian hamillah istrinya yaitu Hajar, melahirkan anak yang bernama Ismail gitu. Setelah nanti Ismail lahir, diperintahkan Allah untuk membawanya ke Mekah. Suruh membawanya ke Mekah. Nah, tetapi setelah anak ini kemudian mulai beranjak remaja, jadi Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke Mekah, Baitullah, menyimpan di sana. Lalu kemudian di sana muncullah air Zam-Zam karena perjuangan Hajar. Nabi Ibrahim sendiri kembali ke Palestina. Karena di Palestina ada keluarganya di sana, yaitu ada Zarah dan ada yang lain. Terutama misalnya ada Nabi Lut. Dia bersama Nabi Lut juga. Yang dia tugaskan pergi ke Sodom. Maka setelah membawa Nabi Ibrahim ke Mekah, Nabi Ismail ke Mekah, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Diperkirakan datang ke Mekah kembali itu sudah lama, mungkin sekitar 10-an tahun. Karena anaknya sudah mulai beranjak remaja. Pada saat sampai di Mekah, Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ya, jadi ini adalah ilustrasi Nabi Ibrahim menyampaikan berdialog dengan anaknya bahwa ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu, wahai anakku. Ayatnya berbunyi, falamma balagha, tatkala balagha mencapai, falamma balagha, tatkala mencapai ma'ahu bersama Ibrahim, as-sa'ya, sa'ya itu dari kata sa'i, berusaha. Kalau kita sa'i itu kan berusaha, lari-lari kecil dari Safa dan Marwa. Falamma balaga mausaya, tatkala anak itu yaitu Ismail yang didoakan terus-menerus karena tidak punya anak, diberikan anak, tiba-tiba datang perintah dari Allah. Dan perintah ini datang ketika anak itu sudah mulai beranjak remaja, yaitu sudah bisa membantu orang tuanya. Anak inilah yang membantu ibunya selama ini, karena kita tahu ibunya di sana menjadi single parent karena Ibrahim pergi ke Palestina. Qala, tiba-tiba Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah ucapan. Qala, ya bunayya, duhai anakku, inni ara fil manam. Aku melihat di dalam tidurku. Aku melihat di dalam tidurku. Ingat, kalau Nabi itu dalam tidur sama saja. Ya, karena dalam tidur juga adalah alam misal, alam barzakh, alam malakut juga. Di luar tidur juga seperti itu. Kenapa? Karena para nabi ini hatinya sudah sampai pada tingkat musyahadah, menyaksikan fenomena-fenomena yang ada di alam sebaliknya, di alam dibalik daripada alam dunia ini. Maka Nabi tidur ataupun tidak tidur sama saja. Beda dengan kita, kalau kita tidak tidur, dipengaruhi oleh alam dunia. Nanti kita tidur baru lepas dari alam dunia. Kalau para nabi justru tidak dipengaruhi alam dunia, baik dalam keadaan tidak tidur ataupun apalagi dalam keadaan tidur. Tiba-tiba ayahnya Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manam. Saya melihat di dalam tidur. Anni azbauka. Saya diperintah untuk menyembelih kamu. Azbahuka. Anni azbahuka. Fanzur, maka perhatikanlah, madza tara. Perhatikanlah, fanzur, madza tara. Bagaimana pendapatmu? Jadi, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, dari sini kita lihat bahwasanya dialog ini penting sekali. Yang namanya anak, orang tuanya itu boleh dikata berkuasa mutlak kepada sang anak. Jadi anak itu harus patuh kepada orang tuanya. Tetapi di sini kita lihat Nabi Ibrahim mengajarkan kita tidak memanfaatkan suasana seperti itu. Yaitu dia minta pendapat daripada anaknya. Jadi dia mengatakan,
wahai anakku, ya bunaya, inni ara fil manam anni adzbahuka. Saya melihat di dalam tidur, saya diperintah untuk menyembelih kamu. Ada kata-kata fanzur, coba perhatikan. Madza tara, bagaimana pendapatmu? Jadi karena ini menyangkut masalah hak hidupnya Nabi Ismail, ya dia harus minta pendapatnya. Bagaimana pendapatmu? Padahal ini adalah tugas keagamaan. Ini adalah ayah, ini adalah nabi. Tetapi kendati demikian, otoritas Nabi Ibrahim yang tinggi sebagai ayah dan sebagai nabi terhadap anaknya tidak digunakan secara semena-mena. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya baik-baik. Wahai anakku, fanzur madza tarah. Wahai anakku, coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Fanzur madza tarah. Coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Apa katanya anaknya? Inilah jawaban seorang anak yang juga menunjukkan juga bahwa anak ini sudah terdidik dengan baik untuk menjadi orang yang soleh. Dari sini kita tahu bahwa Hajar ini juga adalah wanita suci sebetulnya. Karena tidak mungkin mendidik anaknya menjadi suci kalau dia tidak suci juga. Jawaban Ismail adalah hasil didikan dari Hajar, ibunya. Karena tadi kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu setelah mengantarkan anaknya dan istrinya ke sini, ke Mekah, balik ke Palestina. Nah, lama kemudian baru balik lagi ke Mekah, Baitullah. Jadi bisa dipastikan yang mendidik Ismail itu adalah ibunya. Nah, ketika Ismail menjawab dengan jawaban ini adalah hasil. Ini adalah buah pendidikan yang diajarkan oleh sang ibu. Apa kata Ismail? Qala, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan, laksanakan. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah bagimu. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat ini ayat, ini tidak ditutup dengan tanda titik di sini, baru dimulai ayat baru di sini. Tidak. Ya, ini satu ayat. Satu ayat artinya bahwa dikasih tanda di sini untuk menunjukkan ini adalah kalimat Nabi Ibrahim. Selesai di sini. Baru kemudian qala, ini adalah kalimat Nabi Ismail. Jadi menunjukkan bahwa ini tidak ada sama sekali kata-kata dari Ismail mengatakan, wahai ayah, tunggu dulu, saya pikir-pikir. Wahai ayah, beri kesempatan kepada saya untuk memikirkan. Tidak ada. Begitu ayahnya mengatakan, fanzur madza tarah. Perhatikan bagaimana pendapat kamu. Langsung menjawab, qala, ya atif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Ya batif al-ma tu'mar. Inilah menjelaskan kepada kita bahwa anak-anak Nabi itulah yang pantas melanjutkan tugas-tugas kenabian, bukan yang lain. Ya batif al-ma tu'mar. Satajiduni, niscaya kamu, wahai ayah, akan menemukan aku, insya Allah, minas sabirin, dalam keadaan sabar. Minas sabirin. Coba lihat Nabi Ismail, walaupun dianya yang mengambil keputusan, tapi di sini ada kata insya Allah. Jiwanya tetapi dia mengatakan, ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan, satajiduni. Kamu niscaya akan menemukan aku, insya Allah, minas sabirin, dalam keadaan sabar. Jadi insya Allahnya tidak hilang. Insya Allah minas sabirin. Ayahanda menemukan aku, insya Allah, termasuk orang yang sabar. Jadi sabar itu artinya apa? Sabar itu kaitannya dengan penyerahan diri kepada Allah. Jadi sabar tidak selamanya tidak berkaitan dengan masalah-masalah lain. Kalau masalah-masalah lain bisa dikatakan sabar juga, tapi bukan tujuan utama agama di situ. Tapi sabar terutama adalah kesabaran kita dalam mengorbankan hidup kita, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ismail di sini dengan kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau menemukan aku insyaallah dalam keadaan sabar. Insyaallahu minas sabirin. Kamu akan menemukan aku insyaallah dalam keadaan sabar. Besok. Ya. Besok. Jadi kata-katanya adalah sabar.
Nah, ini kita lihat setelah terjadi dialog itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah SWT dengan ilustrasi seperti ini. Nabi Ibrahim siap menyembelih putranya, yaitu Ismail. Ya. Falamma aslama, maka tatkala keduanya, falamma aslama, tatkala keduanya, aslam itu berserah diri. Falamma aslama, tatkala keduanya berserah diri. Ya. Watallahu lil jabin, dan meletakkan anaknya, leher anaknya, lil jabin. Jadi meletakkan kepala anaknya di atas, pelipis anaknya di atas pahanya, atau di atas tempat penyembelihan. Watallahu lil jabin. Jadi kata-kata aslama di sini Pak Us kalian. Jadi lagi-lagi kalau kita ingin memahami arti Islam dari sini, karena arti Islam ini adalah seperti ini. Aslama, falamma aslama, maka tatkala keduanya berserah diri. Jadi berserah diri artinya apa? Menyerahkan hidupnya, menyerahkan jiwanya, menyerahkan seluruh yang ada pada dirinya semata-mata kepada Allah. Falamma aslama, tatkala keduanya, matnya di sini menunjukkan keduanya, yaitu Ibrahim dan Ismail. Watallahu, dan meletakkan anaknya, lil jabin, pada keningnya, wanadainahu, lalu kami pun berseru. Artinya setelah siap di sini, setelah siap artinya pisau sudah siap untuk ditarik, wanadainahu, kami pun berseru, an ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Jadi kami berseru kepada Ibrahim. Kapan Allah datang? Pada saat Nabi Ibrahim berserah diri. Pada saat Nabi Ismail berserah diri. Karena dua-duanya berserah diri. Berserah dirinya Ibrahim, siap menyembelih putranya, mengorbankan putranya. Berserah dirinya Ismail, siap dikorbankan oleh ayahnya. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Begitulah nabi-nabi terhadap keturunannya. Jadi setiap nabi pasti yang dikorbankan pertama kali adalah keturunannya, orang dekatnya. Baru kemudian orang yang jauh. Semua nabi begitu. Jadi orang anaknya dulu, keturunannya dulu, zuriatnya dulu yang dikorbankan, baru kemudian orang lain. Tidak mungkin orang lain sementara anaknya, keturunannya dibiarkan. Tidak fair namanya, tidak adil. Karena ini menyangkut masalah pengorbanan. Kalau menyangkut masalah kebaikan, kenikmatan, ya Nabi memberikan kepada yang lain. Tapi kalau menyangkut masalah pengorbanan, Nabi lah yang pertama berkorban. Pengorbanan Ibrahim adalah siap menyembelih putranya, pengorbanan Ismail siap disembelih. Putus. Putus, Kemudian Ustaz. Hilang. Ya hilang suaranya Pak Ustaz. Iya, putus, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bapak sekalian, mohon maaf ya tadi keluar. Kita masuk lagi. Jadi tadi kita teruskan. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia menyempurnakannya. Nah, tentu intinya apa? Ujian itu adalah mengorbankan keturunannya. Ya.
Keturunan mana? Yang namanya zuriat itu bukan hanya keturunan langsung, tapi keturunan sampai ke bawah. Ya, zuriatnya namanya. Dari mana kita tahu? Nanti di sini dia minta. Setelah Allah mengatakan qala inni ja'iluka linnasi imama, sekarang aku wahai Ibrahim, aku Allah menjadikan kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, dan zuriatku. Qala wa min dzurriyyati, dan zuriatku. Tapi apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi zalimin. Tetapi tidak berlaku pada keturunanmu yang zalim. Jadi harus zuriat tapi yang suci. Nah, kesucian Ismail tadi bisa kita lihat dengan keberserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kemudian Mekah diamanahkan Allah kepada mereka. Jadi setelah tadi ayat 124 di sini, ini lalu kemudian Allah berfirman di ayat 125, wa iz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna. Dan ingatlah tatkala kami menjadikan rumah suci itu, Baitullah maksudnya, masabatan linnas, tempat berkumpul bagi seluruh manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim tadi? Maqamnya Ibrahim adalah imam bagi seluruh manusia. Wahidna, dan kami membuat ahad janji kepada Ibrahim dan kepada Ismail. Jadi ahad Allah dibuat untuk manusia-manusia suci. Ibrahim, kemudian anaknya Ismail. Kita sudah lihat tadi kualifikasi daripada Ismail yang rela disembelih oleh ayahnya. Dialah yang diberikan amanah oleh Allah untuk antahira baiti lit-taifina wal akifina warukais sujud. Keturunan Ibrahim Ismail inilah yang harusnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan Masjidil Haram atau Baitullah. Kalau tidak, nanti hanya akan disalahgunakan. Inilah yang dikhawatirkan terjadi di kemudian hari kalau tidak kembali kepada keturunan yang suci. Jadi kita kembali lagi ke sini tadi. Jadi tadi masih ada di sini sebetulnya, ya, masih ada tadi di sini. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berserah diri. Kemudian disebutkan di sini. Iz qala lahu rabbuhu. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Tuhannya berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam, dengan dicontohkan tadi siap menyembelih anaknya, dan ini juga diwasiatkan kepada anak keturunannya. Wasabiha Ibrahim banihi, kepada anak-anaknya, yaitu juga Yakub dan anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakum, sungguhnya Allah memilih untuk kalian ad-din, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya jangan mati sebelum berserah diri? Ya seperti Nabi Ibrahim. Termasuk menerima konsep bahwa penerus nabi-nabi itu adalah zuriat, keturunan, bukan dari yang lain. Sekarang kita sudah lihat tadi. Unadainahu an ya Ibrahim. Kami berseru kepada Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim tadi siap menyembelih anaknya, ini adalah ilustrasi. Ilustrasinya pasti dari pihak sana, pihak Nasrani sepertinya. Datanglah malaikat tadi. Malaikat biasanya diilustrasikan dengan bersayap. Qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau Ibrahim telah membenarkan, saddaqta ru'ya, membenarkan mimpi itu. Jadi disinilah juga kita sampaikan bahwa saddaqta itu lebih kepada membenarkan. Jadi fasaddaqa itu bisa artinya saya membenarkan. Seperti mana dalam ayat ini, qad saddaqta, sungguh kamu wahai Ibrahim telah membenarkan ar-ru'yah, perintah Allah di dalam tidur itu. Inna kadzalika, sungguhnya pada demikian itu, najzil muhsinin, kami memberikan balasan, najzil muhsinin, kepada orang yang muhsin. Qad saddaqta ar-ru'ya,
Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya pada yang demikian itu kita atau kami kata Tuhan akan berikan balasan kepada orang yang muhsin. Kata-kata muhsin ini kita ketemu nanti di bawah lagi. Ayat 110, 111. Ya, muhsinin. Jadi namanya muhsin adalah seperti ini. Jadi biasa kita dengarkan kata ihsan. Ihsan itu orangnya sudah muhsin. Biasa kita dengar ada 3 istilah, iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman itu membenarkan dalam hati, Islam itu adalah perbuatan, dibenarkan dengan perbuatan, sedangkan kalau ihsan adalah menyembah Allah saat Bapak Ibu sekalian keluar lagi tadi ya. Ya, kita masuk lagi. Ya qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya pada demikian itu kami akan berikan balasan imbalan kepada orang-orang yang muhsin, al-muhsinin. Kadzalika najzil muhsinin. Kami berikan imbalan kepada orang yang muhsin. Ini adalah ilustrasi ya, ini walaupun ilustrasinya ini kurang begitu tepat ya. Karena ada yang begini, ada yang begini. Diikat tangannya, diikat kakinya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau dia ikat tangannya kakinya berarti Nabi Ismail tidak berserah diri, dia memberontak ya. Itu ya, ini diikat tangannya di belakang. Jadi ilustrasi-ilustrasi seperti ini adalah tidak memahami makna daripada berserah diri. Kalau dia berserah diri tentu tidak perlu dia diikat kakinya, tidak perlu ditutup matanya, ya. Jadi ini adalah ilustrasi malaikat datang menggantinya katanya dengan ini dengan domba ya. Tapi kita lihat nantinya. Jadi kesimpulannya ini adalah ilustrasi-ilustrasi yang beredar yang tentu tidak selamanya mewakili makna aslama di dalam kata falamma aslama wa tallahu lil jabin tadi. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya yang demikian ini, sungguhnya pada yang demikian ini lahua benar-benar ada. Lahua al bala'ul mubin adalah bala ujian yang nyata. Ini adalah ujian yang nyata. Jadi kalau kita baca surat Al-Mulk, ya, apa tujuannya Tuhan menciptakan kita adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, ya, untuk menguji kita. Kita lihat surat Al-Mulk, surat 67. Ayatnya 1 ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum ini kata-kata yabluwakum dari kata bala ini ya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi intinya apa? Allah menciptakan kita dari mati kemudian hidup. Sekarang kita dalam keadaan hidup haya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala. Sama juga di dalam surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khauf,
yang mendatangkan rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta benda, wal anfus, kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, was samarat, kehabisan bahan makanan, samarat buah-buahan, wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang sabar. Lihat tadi Nabi Ismail menjawab, if'al, ya abati if'al ma tumar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi konsisten Al-Quran. Jadi contoh kesabaran yang paling nyata adalah Nabi Ibrahim. Makanya di sini disebutkan dengan bala'ul mubin, bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Ini kejadian ini maksudnya ada kejadian ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Dan ini tadi yang digunakan di dalam surat Al-Baqarah 124. Jadi ini yang disebut dengan Al-Bala. Kita lihat tadi ini. 124 tadi. Al-amwali. Jadi kita ikuti kembali. Wa idhi betala. Ibetala ini sama dengan bala. Ya. Wa idhi betala. Ingatlah ketika Rabbu, Tuhannya Ibrahim, menguji Ibrahim. Wa idhi betala Ibrahim Rabbu. Nah, Allah mengatakan di sini adalah inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini adalah benar-benar al-bala'ul mubin. Jadi di antara yang disampaikan tadi dalam surat Al-Baqarah 124 sehingga Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam bagi seluruh manusia adalah karena Nabi Ibrahim telah melulusi ujian yang sangat nyata ini. Al-bala'ul mubin. Nah, di mana nanti kelanjutannya kata-kata al-bala'ul mubin? Ingat tadi surat Al-Baqarah, ya, ini surat Al-Baqarah 124 tadi ini. Nabi Ibrahim mengatakan qala wa min dzurriyyati. Dan saya minta yang meneruskan tugas imamah, ini tugas imamah, ya. Surat imamah ini ja'ilu kalinas imamah. Kata Nabi Ibrahim, saya minta yang meneruskan tugas imamah ini adalah zuriyati, keturunanku, zuriatku. Nah, jadi zuriat apa? Sampai ke bawah, sampai ke akhir zaman. Jadi bisa dipastikan bahwa penerus risalah kenabian sampai akhir zaman adalah zuriat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim telah diperlihatkan kepadanya seperti yang terjadi di sini, bahwa dia siap mengorbankan anak keturunannya demi risalah agama samawi ini. Maka karena ini tidak terjadi, ini kan tadi bala'ul mubin, tapi tidak terjadi. Tadi dipanggil oleh malaikat, oleh Allah. Wafadaina, wa nadaina an ya Ibrahim, kami berseru wahai Ibrahim. Kada sadaqta ruya, kamu telah membenarkan perintah itu. Nah, sekarang setelah Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin, di sini Allah mengatakan wa fadainahu bidzabhin azim, wa fadainahu, dan kami menebus. Dari kata fidyah. Yang namanya fidyah itu kan tidak sama. Contohnya puasa. Kalau kita bayar dengan fidyah bukan dibayar dengan puasa. Ya. Karena kalau dibayar dengan puasa namanya qada. Ya, fidyah itu bukan dibayar dengan puasa. Jadi menggunakan kata-kata fadaina berarti bukan lagi Nabi Ibrahim, maaf Nabi Ismail, akan ada nanti di bawah yang merupakan fidyahnya Nabi Ismail terhadap Ibrahim, wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi dengan sembelihan yang besar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini yang menjadi tanda tanya. Karena disebut di sini dengan sembelihan yang besar, tetapi kebanyakan orang menafsirkannya dengan apa? Dengan domba. Ya. Kalau domba pasti bukan sembelihan yang besar. Nah, nanti disebutkan secara langsung ini adalah domba ataukah misalnya kambing. Disebutkan saja wa fadainahu bidzibhin azim. Kami fidyai, kami bayar fidyanya dengan sembelihan yang agung. Bidzibhin azim. Kalau kita tarik dari atas, dari Nabi Ibrahim ke bawah, sampai keturunan-keturunannya dari Ismail, dari Ishak ke bawah, sampai kepada Yakub ke bawah, sampai kepada Nabi
Yusuf ke bawah sampai kepada Nabi Musa, Nabi Harun, sampai ke bawah sampai kepada Nabi Isa. Kita tidak menemukan pengorbanan yang seperti ini, yang disembelih seperti ini, kecuali satu, yaitu keturunan Nabi Ibrahim dari Ismail ke bawah melahirkan Abdul Muthalib, melahirkan Abdullah, melahirkan Muhammad, nanti ke bawah melahirkan Al-Husain. Jadi Sayyidina Husain itulah nanti yang disembelih, dipisahkan kepalanya di Karbala. Ya, jadi hanya satu saja keturunan Ibrahim yang benar-benar disembelih seperti itu. Saudara-saudara kita di Kristiani, mereka juga percaya dengan adanya pengorbanan Nabi Isa, Yesus, tetapi hanya disalib saja, setelah itu kemudian dikuburkan. Tapi kalau ini benar-benar disembelih, dipisahkan kepala dengan tubuhnya. Kepalanya dimasukkan ke dalam tombak, diarak masuk ke Kufa, bahkan diarak sampai ke Damaskus pada saat itu. Jadi bisa dipastikan ini pasti ada sesuatu. Karena ada menggunakan kata-kata wa fadainahu bidzibhin azim. Kami fidyai dia dengan sembelihan yang besar, bidzibhin azim. Kalau cuma domba bukan bidzibhin azim. Kalau misalnya di tempat lain sembelihan itu adalah onta. Ya, onta disebutkan tersendiri. Contohnya kita lihat di dalam surat 22 ayat 37. Ayat 36 ya. Surat Haji, surat 22 ayat 36. Wal budna, dan onta. Ja'alnaha, kami jadikan lakum, kepada kalian, untuk kalian. Nih. Jelas ini al-budna artinya onta. Onta kami jadikan lakum, untuk kalian, min sya'airillah, syiar Allah. Lakum fiha khairun, di dalamnya banyak kebaikan. Jadi onta saja kalau dijadikan itu sebagai fidyah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail maksudnya, itu disebut sebagai sya'airillah. Bagaimana pula kalau itu bukan onta, tapi benar-benar keturunan daripada Nabi Ibrahim. Seperti yang kita lihat tadi pada permintaannya wa min dzurriyyati. Ya. Pada onta saja ja'alnaha lakum min sya'airillah. Itu merupakan syiar Allah. Lakum fi khair, padanya ada kebaikan bagi kalian. Nah, jadi wa fadainahu bidzibhin azim kita sudah lihat. Kemudian itu diabadikan setiap tahun dalam bentuk namanya Idul Kurban, Idul Adha. Untuk apa itu? Nanti kita lihat ada ayatnya. Supaya ini dididikkan, diingatkan sejak zamannya Nabi Ibrahim, terus-menerus setiap tahun diperingati supaya terdelegasikan itu ingatan, itu pelajaran bahwa ada peristiwa penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail, tapi tidak jadi dan diganti dengan fidyah yang besar, bidzibhin azim. Sehingga makna daripada membiasakan ini bukan hanya sekedar melakukan ibadah kurban, tetapi supaya terdelegasikan kepada anak keturunan kita bahwa sampai akhir zaman anak keturunan Ibrahim itulah yang akan meneruskan imamah kepada seluruh manusia. Apa sebabnya? Karena Nabi Ibrahim sudah membuktikan di hadapan Allah mengorbankan anak keturunannya demi kemaslahatan umat manusia. Jadi ini yang harus dibicarakan terus-menerus kepada anak keturunan kita, kepada manusia generasi demi generasi, waktu demi waktu. Itulah sebabnya pada saat berkorban Tuhan mengatakan tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Allah mengatakan di ayat berikutnya, lan yanalallaha luhumuha, sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, lahum, luhumuha, wala dima'uha, juga tidak sampai kepada Allah darahnya. Lalu apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai adalah takwa di antara kalian. Apa itu takwa? Takwa itu adalah berbicara tentang imamah, seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Jadi walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Jadi tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya, yang sampai kepada Allah adalah takwanya di antara kalian. Itulah sebabnya jemaah sekalian, berkaitan dengan Mekah, Allah juga mengatakan selain daripada keturunan Ibrahim yang bertakwa ini, hakikatnya bukan pemilik sahnya. Kita lihat di dalam surat 8 sini ya. Ayat 34 ya. Wa ma lahum, ini surat Al-Anfal, surat 8 ayat 34. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Wa ma lahum. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Wa hum yasudduna anil Masjidil Haram. Kehadiran mereka di sana di Mekah hanya menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram, mempersempit tempat. Wa ma kanu auliya'ahu, bukan mereka yang menjadi auliyanya. Bukan mereka yang berhak jadi walinya. Kalau di sini terjemahkan penguasanya boleh. Wa ma kanu auliya'ahu, bukan mereka yang pantas menjadi auliyanya, walinya. Apa sebabnya? In auliya'ahu, tiada yang pantas menjadi auliyanya Masjidil Haram itu illa kecuali al-muttaqun, orang bertakwa. Siapa orang bertakwa tadi? Lihat tadi, berkorban. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Jadi auliya'uhu illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Walakin akan tetapi aksarahum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat di Mekah sekarang ketika pemerintah Saudi mencoba bersikap lembut kepada Israel, bahkan memberikan green light kepada Israel, akhirnya apa yang terjadi? Bila dikatakan dana-dana yang kita bayar untuk haji dan umroh justru digunakan untuk melakukan normalisasi dengan Israel, dan artinya sama dengan melakukan justifikasi pembenaran atas pembunuhan rakyat Palestina. Contoh tujuan kenapa harus didelegasikan ini berkurang, supaya anak-anak kita tahu bahwa ada peristiwa nun jauh di atas sana yang akan berkelanjutan sampai akhir zaman. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan alaihi, atasnya, fil akhirin, untuk akhir. Apa yang disebut ditinggalkan untuk yang akhir? Bukan hanya kurban, tetapi juga haji. Coba kita lihat surat haji tadi. Kita kembali ke surat haji, surat 22. Ayatnya 26. Allah berfirman di ayat 26, wa izbawana. Dan ingatlah tatkala kami memberikan tempat li Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, makan, suatu tempat, al-bait, di sekitar Baitullah. Tujuannya apa? Allah tusyrik bi syai'a. Di sana kamu tidak boleh persekutukan aku dengan apapun juga. Wa tahhir baiti, dan sucikanlah rumahku. Lit ta'ifina, untuk orang tawaf. Wal qa'imina, untuk orang-orang yang berdiri beribadah. War ruk'ai sujud, ruku dan sujud. Jadi ini artinya tawaf. Ini bisa diartikan dengan itikaf. War ruk'ai sujud adalah salat, ruku dan sujud. Baru kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, adzin finnas, umumkanlah ke seluruh manusia, bil hajj, untuk haji. Maksudnya panggillah seluruh manusia untuk berhaji. Ya tuka, niscaya mereka mendatangi kamu. Lihat Bapak Ibu sekalian, ya tuka, kayaknya ini Nabi Ibrahim. Jadi pada saat kita berhaji, yang didatangi siapa? Yang didatangi hakikatnya Nabi Ibrahim. Tidak disebut Baitullah, tetapi Nabi Ibrahim nih, ya tuka. Wa adzin fin nasi bil hajj. Serulah kepada manusia untuk berhaji. Ya tuka, niscaya mereka mendatangi kamu, wahai Nabi Ibrahim. Rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dengan menggunakan kendaraan ala kadarnya. Dhamir itu kurus, onta kurus. Ya tina min kulli fajin amik, mereka datang dari pojok-pojok dunia yang jauh.
min kulli fajjin amik, dari pojok-pojok dunia yang jauh. Mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia. Untuk apa? Ya'tukah, mendatangi Nabi Ibrahim. Jadi orang berhaji itu apa? Mendatangi Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat sini. Ya'tukah, mendatangi Nabi Ibrahim. Sama saja dengan berkorban tadinya. Apa yang ingin dipertahankan? Cerita tentang penyembelihan anaknya, yaitu Ismail. Dan nanti akan diteruskan pada keturunan yang lain jauh di bawah sana. Dan sampai akhir zaman, yang meneruskan tugas imam ini adalah zuriat Nabi Ibrahim. Seperti itu. Maka kemudian Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan kejadian itu untuk orang akhir. Sehingga haji dan kurban itu bersamaan waktunya. Sama-sama Zulhijjah. Ya, kalau haji startnya dari Arafah. Kemudian besoknya hari Idul Adha. Nah, kalau berkurban dimulai daripada hari Idul Adha sampai hari Tasyrik. Jadi sama sebetulnya. Jadi antara berkorban dan haji sebetulnya sama, tidak ada bedanya. Bedanya ialah bagian tidak pergi berhaji cukup berkorban di daerahnya masing-masing. Sebagai apa? Sebagai bentuk penyambungan kesadarannya dengan kolektivitas sejarah yang dimulai dari Nabi Ibrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin, baru kemudian salamun ala Ibrahim. Jadi salamun ala Ibrahim. Allah katakan salamun ala Ibrahim, sama juga tadinya waktu kita mulai cerita Ibrahim, salamun ala Nuhin juga. Salamun ala Nuhin, innahu sungguhnya di antara orang yang menjadi syiahnya Nabi Nuh adalah Ibrahim. Wa innahu min syiatihi la Ibrahim. Itu kalau di permulaan cerita Ibrahim. Kalau di sini salamun ala Ibrahim. Salam atas Ibrahim. Jadi kalau kita ingin selamat, mendapatkan ucapan salam nanti di akhirat oleh Allah, ya lagi-lagi kita harus mengikuti teladan Nabi Ibrahim, bukan hanya teladan menyembelih setiap tahun, tetapi untuk apa penyembelihan itu? Untuk apa kita menyembelih itu? Begitu juga bukan hanya berhaji dan umrah, tapi untuk apa kita berhaji dan berumrah itu tadi? Tadi disebutkan, ya'tukah, mendatangi kamu, wahai Ibrahim. Makanya kemudian Allah meminta kita untuk meneladani keluarga Ibrahim. Inilah menyebabkan biasanya ada selawat sampai kepada Ibrahim. Ada yang berselawat biasanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Jadi itu. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami berikan balasan kepada orang yang muhsin. Jadi kalau kita ingin menjadi ihsan seperti yang sering diungkapkan adalah dengan seperti Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami berikan imbalan kepada orang-orang yang muhsinin, orang yang muhsin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita ingin dapatkan imbalan, balasan nanti di akhirat, ya kita harus jadi muhsin. Dan untuk menjadi muhsin, kita harus mencontoh Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, ayat Al-Quran mengatakan, betapa banyak nanti orang di akhirat yang kemudian tiba-tiba menyesal, karena ternyata yang diikuti itu salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini Al-Quran menjelaskan zuriat Nabi Ibrahim yang suci, tapi tiba-tiba mengikuti selain daripada zuriat Nabi Ibrahim. Inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Ya. Ayat 166, 167. Ya. Allah berfirman, "Iz tabarra alladhina tubi'u minal ladhina tabau." Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti itu di dunia tabarra, berlepas diri. Berlepas diri dari mana? Minal ladhina tabau, dari orang-orang yang mengikutinya dulu di dunia. Apa sebabnya? Dia diikuti, tapi ternyata wara'aul azab. Dia masuk azab, neraka. Dia ternyata melihat azab di depannya. Dia melihat bahwa yang diikutinya itu ternyata bergerak masuk kepada azab neraka jahanam. Sehingga pada saat itu bubarlah hubungan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka terputuslah
sebab-sebab keterikatan antara pengikut dan yang diikuti. Jadi jemaah sekalian, betapa banyak orang tersesat karena ikut-ikutan saja, tidak menggunakan panduan yang sempurna dari kitab suci Al-Quran. Wa qala alladziina tabauh. Sehingga berkatalah orang-orang yang diikuti itu, yang mengikuti itu. Apa kata orang yang mengikuti? Yang mengikut. Lau anna lana karratan. Seandainya kami masih punya kesempatan, karratan, sekali lagi hidup di dunia. Fanatabarra minhum. Kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna. Sebagaimana pada hari ini, di akhirat mereka berlepas diri dari kami. Ya. Tapi apakah itu mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Allah mengatakan, kadzalika, begitulah yurihimullahu a'malahum. Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka hasaratin, hanya menjadi penyesalan alaihim atas mereka. Jadi kita lihat jemaah sekalian, yurihimullahu a'malahum. Allah perlihatkan kepada mereka bahwa amal-amal mereka dulu di dunia hanyalah hasaratin alaihim, hanya menjadi penyesalan baginya di akhirat. Apa sebabnya? Ternyata amalan-amalannya karena mengikut pada orang yang salah, tidak sesuai dengan konsep Al-Quran, maka tidak diterima, dianggap legal. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Sehingga mereka tidak bisa keluar lagi dari neraka. Ma hum bi kharijina minan nar. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berspekulasi tentang akhirat. Apa sebabnya? Karena akhirat ini adalah abadi. Begitu kita sampai di sana, tidak bisa balik ke dunia lagi. Jadi harusnya memang kita benar-benar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh berkenaan dengan kepada siapa kita ikut. Karena seperti dalam ayat ini, betapa banyak nanti orang yang amal-amal perbuatannya menjadi penyesalan belaka saja, dan mereka tidak bisa keluar dari neraka sama sekali. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Tentu kita berlindung dari Allah dari hal seperti ini. Bagaimana kalau kita sudah ikut di dunia ini pada orang-orang tertentu yang kita anggap sebagai pemandu, tapi ternyata di akhirat oleh Allah tidak diterima panduannya, sehingga kemudian menyesallah kita karena amal-amal perbuatan kita lakukan di belakang mereka. Itulah sebabnya pernah saya sampaikan bahwa yang disebut dengan amal soleh adalah amalan yang dilakukan di belakang orang soleh. Apa itu orang soleh? Ya orang-orang yang suci, orang-orang yang telah mendapatkan pembenar dari Allah SWT akan kesuciannya. Bapak yang saya berbahagia, itulah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kehilafannya, itu dari pribadi Al-Fakir. Dan kalau ada baiknya, itu semata-mata dari Allah SWT. Karena yang kita bahas adalah kitab suci Al-Quran. Silakan yang bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beri pencerahan bagi kita-kita yang penuh dosa ni tentang makam tujuan kita untuk suluk ke arah Bizibil Azim tadi. Sebab kita tahu kita takkan sampai ke sana. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa untuk mencapai derajat al-abrar bagi kita itu berat. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan hanya kaum al-abrar itulah yang posisinya nanti di akhirat bagus. Dalam Al-Quran dikatakan innal abrara lafi na'im. Orang abrar itulah yang berada pada kenikmatan yang sempurna. Innal abrara lafi 'illiyin. Al-abrar itu berada di tempat atau ke peringkat yang paling tinggi. Untuk mencapai di sana kita tidak bisa. Nah, maka doanya adalah tawaffana ma'al abrar. Nah, kaitannya tadi dengan Nabi Ibrahim yang kita bahas adalah menjadikan saja makam Ibrahim sebagai tempat supaya musola. Kalau kita lihat tadi. Jadi kalau kita lihat tadi ya surat Al-Baqarah ayatnya 125. Selama ini kan itu hanya ditafsirkan sekedar tempat sholat saja. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, tawaf, habis tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita ingin menafsirkan lebih dalam kata makam Ibrahim di sini. Ya. Jadi kita lihat. Ya. Wa ja'alnal baita masabatan linnas. Ingatlah, tatkala kami menjadikan al-bait, rumah suci itu masabatan, tempat berkumpul linnas bagi manusia.
Jadi itu sebabnya dalam agama ini jemaah sekalian berbahagia, manusia dari manapun juga itu adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhizu, dan jadikanlah mim dari maqam Ibrahim. Mim maqam Ibrahim. Jadikanlah dari maqam Ibrahim musalla. Musalla itu kan sebenarnya tempat sholat. Jadi tempat sholat, musalla, bisa juga diartikan dengan tujuan sholat, musalla. Jadi tempat sholat atau tujuan sholat. Jadi kalau kita sholat, ya, kita menjadikan maqam Ibrahim, apa nama maqam Ibrahim? Adalah sebagai imam. Makanya Mekah itu kan, atau Ka'bah itu kan adalah kiblat. Kiblat itu kan ada patokannya, yaitu batu, Ka'bah, tapi juga harus ada orangnya. Karena kalau tidak ada orangnya kan tidak mungkin Tuhan menyuruh kita ke sana. Jadi di sana ada Ka'bah yang disimbolkan dengan Baitullah. Terus di sana ada orang yang Allah tugaskan untuk menjadi wali daripada Baitullah itu, yaitu Ibrahim tadi. Makanya pada saat kita ke sana Allah mengatakan wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Karena kita untuk mencapai derajat imam kan tidak mungkin tadi. Ya. Untuk mencapai derajat ini linnasi imamah tidak mungkin. Ya, maka yang kita bisa lakukan adalah menjadikan maqam Ibrahim itu musalla. Jadi artinya apa? Kalau kita sholat, ya kita mengasumsikan, kita menganggap kita itu bergerak suluk, ya, safar menuju kepada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tadi kapan terjadi? Pada saat rela mengorbankan apapun juga. Jangankan mengorbankan egonya, mengorbankan anaknya saja dia mau. Karena simpul daripada semuanya sebetulnya adalah ego. Selama masih ada ego kita masih gampang tersinggung. Kita masih gampang sekali merasa terhina. Kenapa? Karena ego sebetulnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang egonya tinggi pasti gampang merasa terhina. Walaupun orang itu tidak bermaksud menghinanya. Gampang sekali merasa direndahkan. Padahal tidak direndahkan. Itu yang disebut dalam ilmu psikologi dengan memiliki ciri-ciri inferiority complex. Merasa kompleks sekali inferiornya. Inferiority complex artinya rasa rendah diri yang luar biasa. Ya, sedikit-sedikit disinggung dia langsung tersinggung, sensitif. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita harus sampai kepada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah puncak manusia sempurna. Nanti di belakang yang mengikuti jalan ini adalah Nabi Muhammad kita. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Sayyidut Tauhid, sedangkan Muhammad cucu dari Nabi Ibrahim. Ingat, Muhammad itu cucu dari Ibrahim, dari Ismail. Dari Ismail, ya. Dia cucu dari Nabi Muhammad dari Ismail, yang mana tadi? Ya. Dari Ismail, ya. Wahina, ini Ismail. Jadi cucu Nabi Ibrahim dari Ismail, Ibrahim Ismail. Itu Nabi Muhammad. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, Nabi Muhammad itu adalah cucu daripada Nabi Ibrahim melalui Ismail. Nah, sampai nanti ke bawah. Ya, ini disebut dengan linasi imamah tadi di sini. Ya, linasi imamah. Ya. Linasi imamah sampai ke bawah, sampai kepada akhir zaman. Karena kalau tidak sampai akhir zaman, berarti salah kata-kata linasi. Selama manusia ada, ya berarti imam berlaku untuk seluruh manusia itu, tanpa melihat zamannya. Dan siapa imamnya? Ya, dari zuriatnya Ibrahim tadi. Ya, wa min zuriati di sini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka paling tidak kita menjadikan Ibrahim sebagai tujuan sholat. Tujuan kita beribadah. Kalau misalnya kita sholat itu kan dimulai dengan wudhu. Ya, boleh dikata satu-satunya ibadah yang secara tegas dalam Al-Quran disebut dimulai dengan wudhu kan sholat. Ya, kenapa? Karena pada saat sholat itu ya kita seperti tadi menjadi Ibrahim, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita suci. Di wudhu itu adalah mensucikan diri kita. Setelah itu kemudian kita berdiri takbir. Ya, takbir itu artinya apa? Melepaskan semuanya. Seperti mana tadi Nabi Ibrahim melepaskan semuanya, melepaskan cintanya kepada anaknya. Hajar juga melepaskan cintanya kepada anaknya. Begitu juga dengan Ismail melepaskan cintanya kepada ibu dan ayahnya. Sehingga apa yang terjadi? Pada jiwa, pada kalbu Ibrahim, Hajar, dan Ismail, yang ada hanya satu, Allah saja. Tidak ada lagi kepentingan yang lain, tidak ada lagi ego dan sebagainya.
Nah, inilah yang bisa menjadi apa? Menjadi pemersatu umat manusia, masa batalinas. Ya, masa batalinas. Dia bisa menjadi pemersatu umat manusia. Jadi dengan demikian maqam Ibrahim diantaranya adalah tanda orang itu mencapai maqam Ibrahim atau mendekati maqam Ibrahim adalah menjadi perekat manusia, menjadi perekat persatuan umat manusia. Kapankah kita bisa menjadi perekat umat manusia? Apabila kita gampang memaafkan. Kan orang lain banyak yang berbeda dengan kita, persepsinya berbeda dengan kita, kata-kata pilihannya berbeda dengan kita. Maka kalau mereka memiliki kata yang menurut kita tidak benar, kita memaafkan. Apa kata Allah? Khuzil afwa. Jadilah pemaaf. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadilah pasangan daripada Al-Quran. Kalau kita jadi pasangan Al-Quran, kita akan menjadi masa batal lindas juga. Menjadi tempat berkumpulnya manusia. Dan manusia juga aman di sekitar kita. Ya, tidak justru manusia di sekitar kita merasa terancam. Karena sedikit-sedikit kita nanti tersinggung, orang tidak dekat dengan kita. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi yang paling tidak kita lakukan pada saat kita beribadah, entah sholat, entah yang lain, adalah menjadi seperti Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan apapun yang ada pada dirinya. Perjalanan spiritual kita, perjalanan safar kita, hanya jiwa kita kepada Allah. Tapi contohnya, contohnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita mengaku safar, kita mengaku suluk, tapi kita tidak mencapai derajat seperti Ibrahim, ya berarti kita gagal dalam safarnya. Jangan-jangan safarnya tidak benar, tidak mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena safar yang benar adalah seperti safarnya Nabi Ibrahim. Suluk yang benar adalah seperti suluk Nabi Ibrahim. Sair yang benar adalah seperti sairnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Ada lagi? Ya Ustaz. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Bu. Iya, Ustaz mau tanya, berdasarkan Quran surat 9 ayat 36, itu bulannya Allah ada 12, 4 yang diharamkan, termasuk bulan Rajab. Kenapa Ustaz tanggal 29 Rajab itu ada perang Tabuk? Apakah perang Tabuk itu? Syukron wa afan Ustaz. Baik. Jadi persoalan adanya perang di bulan haram, di bulan Rajab, itu lain soal, lain hal ya. Jadi artinya bahwa di bulan-bulan lain juga ada perang. Di bulan-bulan lain ada juga perang. Ya, tetapi di dalam bulan Rajab ada perang Tabuk, tapi tidak ada hubungannya. Intinya kenapa Rajab harus kita muliakan? Karena Allah sendiri menyebutnya sebagai bulan haram. Ya. Jadi disebutnya sebagai bulan haram. Ya. Bulan yang dimuliakan. Ya. Arba'atu hurmun, 4 bulannya itu adalah diharamkan. Kata haram itu kan artinya mulia. Dimuliakan. Artinya kalau kita beribadah pada 4 bulan itu, ya pasti lebih mulia, lebih tinggi nilainya daripada bulan-bulan yang lain. Sama misalnya kalau kita pergi sholat di Mekah, karena Allah menentukan itu sebagai Masjidil Haram, maka tentu nilainya lebih tinggi daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Nah, begitulah juga dengan bulan-bulan haram. Jadi intinya di dalam bulan haram ini, di dalam Rajab ini adalah kita memperbanyak ibadah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim kita. Jadi selama ini kita masih sering zalim pada diri kita, terutama dengan misalnya menunda-nunda kebaikan, maka sedapat mungkin di bulan Rajab ini kita lakukan dengan benar. Bulan haram ini ada 4. Yang pertama adalah Zulkaidah, yang kedua adalah Zulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, yang keempat adalah Rajab. Jadi 3 yang berturut-turut dan 1 yang terpisah, yaitu Rajab. Oleh sebab itulah Rajab ini adalah menjadi salah satu bulan haram. Jauh sebelum Nabi datang, ini sudah ada istilah bulan haram. Jadi bulan haram ini sudah diperkenalkan oleh sejak Nabi Ibrahim. Bahkan sejak awal Nabi Adam, kalau kita lihat tadi ayatnya, kalau kita lihat ayatnya di surat 9 ya. Kalau kita lihat suratnya di ayat 9 ayat 36 ya. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi sesungguhnya ada 12 bulan di sisi Allah. Jadi jumlah bulan di sisi Allah adalah isna asyara syahra. 12 bulan. Fi kitabillah, tertera dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurmun. Daripadanya ada 4 bulan haram.
Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi bulan haram ini, menghormati bulan haram ini termasuk adinul qayyim. Maka dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram itu. Jadi sedapat mungkin di dalam bulan haram ini kita melakukan amalan yang lebih banyak daripada di luar. Karena kalau kita tidak melakukan lebih banyak, lah apa buktinya kita menganggap dia lebih mulia daripada bulan yang lain, seperti itu. Kemudian kebetulan juga di bulan Rajab ini salah seorang sahabat dan keluarga Nabi juga lahir, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi menantunya juga. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz. Sebelumnya selamat bergabung untuk Bapak Muhammad Bakir yang berada di Makassar, sepupunya Ibu Amani, Ustadz. Baru bergabung hari ini. Ya. Silahkan Ustadz. Selamat bergabung Habib Bakir ya di pengajian kita. Semoga selalu bisa hadir memberkahi pengajian kita. Amin. Kemudian Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan menyebut surat Al-Anfal Ustaz tentang yang menghalangi orang ke Masjidil Haram. Di ayat 35 kan disebut salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Ini yang saya tanyakan, ini kan tidak ada orang yang siulan dan tepuk tangan salatnya di sana, Pak. Ini apa maksudnya sebelumnya Islam atau itu salatnya itu nilainya cuma siulan dan tepuk tangan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak Suandi, terima kasih banyak. Jadi maksudnya ayat itu nilainya. Jadi salatnya itu seperti tepukan tangan dan siulan, bukan bersiul dan bertepuk tangan. Maksudnya, kan kalau kita siul dan tepuk tangan kan hanya sekedar main-main tuh. Tidak ada nilainya bersiul-siul. Oh iya, Tak. Terima kasih, Tak. Hilang suara Ustadz ya? Oh, hilang. Iya, di saya juga nggak ada, suaranya hilang. Hilang Pak Ustaz. Ustadz. Ya, tunggu Pak, Bu. Oh, sinyalnya kali ya, dokter. Sinyalnya iya. Iya. Apa? Ya, tunggu sabar. Insyaallah. Bu Nadiro, orangnya sinyalnya bagus terus kalau Zoom. Alhamdulillah, Mbak, bagus terus. Padahal jauh. Jauh, iya. Jatim, pinggir laut. Iya. Alhamdulillah. Kayak mulu ya. Iya, ilmu yang sangat manfaat soalnya. Soalnya pada kalau siap. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian keluar tadi ya. Jadi kita teruskan tadi, jadi yang disebut dengan siulan dan tepukan tangan itu nilainya Pak Suandi. Bukan bersiul beneran dan tepuk tangan. Artinya tidak punya nilai sebetulnya. Seperti tadi juga dalam surat Al-Baqarah dikatakan, amal perbuatan mereka itu adalah hasaratin alaihim, hanya penyesalan bagi mereka. Seperti itu. Berikutnya dari Ibu Kamsia, Ibu Kamu. Perkataan bala, ujian dan musibah ada persamaannya, Ustaz. Kita sampaikan kalau bala ini dari bahasa Arab, balaun tadi. Kalau ujian ini dari bahasa Melayu, bahasa kita ini. Kemudian musibah itu adalah bahasa Arab lagi. Jadi bala dan musibah jelas bahasa Arab. Kalau bala bahasa Arab, ujian baru bahasa Melayu. Makanya kita bisa terangkan dari sisi bala dan musibah saja. Kalau bala ini adalah setiap saat kita diuji. Seperti tadi lapar, Hilang lagi suaranya Pak Ustaz. Ya, hilang Pak. Ada yang sabotase kayaknya nih. Sinyal. Bagus kan, mohon maaf ya keluar. Jaringannya tidak bagus kayaknya Pak. Habis gempa. Jadi jemaah sekalian kita teruskan ya.
Jadi kita ulangi, bala ini adalah setiap saat kita diuji, lapar, haus, kekurangan makanan, kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, itu adalah bala. Pokoknya setiap kejadian yang terjadi sekitar kita yang tidak menyenangkan itu adalah bala. Sedangkan kalau musibah itu adalah apa saja yang menimpa kita, termasuk yang baik. Jadi musibah ini tidak harus yang buruk kalau bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka, dan musibah yang menimpa kamu dalam bentuk yang baik. Jadi ada musibah yang baik. Wa ma asaba itu dari kata musibah. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Kalau ada musibah yang menimpa kamu dalam bentuk keburukan, kayak kebaikan, itu adalah dari Allah. Kalau keburukan dari diri kita sendiri. Begitu bukan. Jadi musibah itu adalah yang menimpa kita. Kalau yang baik dari Allah, kalau yang buruk dari diri kita sendiri. Kalau yang namanya bala ini alamiah, seperti lapar, haus. Lapar, haus itu meninggal anggota keluarga bukan sesuatu yang buruk. Itu sesuatu yang alamiah. Yang alamiah. Tapi kalau musibah, misalnya kita ditangkap polis karena kita melanggar, ya itu karena diri kita sendiri. Polisnya menangkap kita karena kita melanggar misalnya. Nah, jadi artinya apa? Itu dari diri kita sendiri. Kalau kita misalnya tidak pintar menabung, akhirnya kan selalu kehabisan uang. Nah, itu namanya musibah itu dari diri kita sendiri, tidak bisa menabung dengan baik. Nah, jadi musibah yang menimpa kita dalam bentuk yang baik dari Allah, kalau yang buruk adalah dari diri kita sendiri. Nah, kalau begitu ujian itu kita bisa samakan dengan bala. Karena ujian itu segala sesuatu yang tidak menyenangkan biasanya. Kemudian dari Sinta, di luar materi malam ini, ya, apakah Ustadz bisa cerita mengenai apa yang dilihat di Makassar kemarin? Oh ya, ini sederhana saja ya, yaitu bahwa kelebihannya Jakarta adalah banyak ibu-ibunya, dan karenanya lebih lebih banyak aktivitas di rumah-rumah, karena rata-rata ibu-ibu kan sudah punya rumah. Ya, kalau di Makassar itu kan kebanyakan mahasiswa. Mahasiswa rata-rata tidak punya rumah, kos-kosan gitu. Ya, jadi kalau mahasiswa ya udah tempat belajarnya ala kadarnya. Terkadang himpit-himpitan. Tapi kalau di Jakarta kan banyak peserta pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu rata-rata sudah punya rumah, bahkan ada yang rumahnya besar. Sehingga kemudian itu perbedaannya. Yang kedua, kalau ibu-ibu biasanya gampang menggerakkan. Ya, namanya saja ibu-ibu. Biasanya sumber dayanya lebih kuat. Dia punya suami yang bisa digunakan, pengaruhnya. Dia punya kemampuan finansial sudah lebih mapan. Nah, sedangkan kalau mahasiswa, biasanya belum memiliki itu. Sedangkan kelebihannya kalau mahasiswa apa? Yaitu masa depan. Karena yang mahasiswa hari ini, 10 tahun ke depan, mereka akan menjadi kelas menengah baru namanya. Jadi sekarang mahasiswa, 10 tahun ke depan, dia akan menjadi kelas menengah baru, middle class baru, new middle class. Jadi dia akan menjadi kelas menengah baru, ya. Sehingga apa yang terjadi kemudian bisa juga nantinya menggerakkan. Yang kedua, kalau dia mahasiswa nanti menyebar. Kalau ibu-ibu kan tidak mungkin menyebar, tetap aja di Jakarta. Kalau mahasiswa misalnya di Makassar, nanti setelah selesai kan menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Jawa, ada yang ke Papua sana, ada yang ke mana-mana gitu. Jadi menyebar. Sehingga berdakwah di kalangan mahasiswa lebih kepada peluasan syiar seperti itu. Iya Ustadz, itu makanya kenapa di Makassar bisa maju mahasiswanya, tapi kalau di Jakarta kok kayaknya tidak ada gitu, yang ada komunitas mahasiswa. Suaranya hilang. Iya betul, kalau di Jakarta saya tidak ada yang garap kampus. Ya. Kalau di Jakarta ini nggak ada yang garap kampus, jadi nggak ada pengkajian di sekitar UI misalnya, sekitar Universitas Pancasila, tidak ada sama sekali. Jadi berkutat pada ibu-ibu saja, ya begitu. Jadi memang di situ perbedaannya. Kalau di Makassar dulu, karena memang kita ini yang sekarang memang dari kampus. Jadi kita punya komunitas di kampus, sehingga kita sampai sekarang masih bisa punya akses ke kampus. Kalau di Jakarta kan kita bukan dari mahasiswa dari Jakarta, jadi kita tidak punya akses ke kampusnya. Seperti itu, Sin. Oh ya, betul Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Berikutnya dari Pak Burhan. Bisakah uraikan lebih rinci lagi makna ahsanu amala?
Apakah itu seperti hal puasa, sholat? Nah, secara otomatis tadi ahsanu amalat tidak cukup dengan berpuasa saja. Karena tadi kita lihat ada orang yang tadi sia-sia amalnya di akhirat. Ya. Tadi kita sudah lihat surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167 dan banyak lagi ayat yang semacamnya menjelaskan bahwa amalahum hasaratin. Ya, yurihimullahu amalahum hasaratin. Allah perlihatkan kepada mereka amal-amalnya hasarat sebagai penyesalan. Di surat An-Nur ada kata-kata seperti fata morgana. Jadi seperti fata morgana. Yang namanya fata morgana kita lihat dari jauh, air akan menghilangkan dahaga. Tapi begitu kita sampai di sana tidak ada airnya. Nah, begitulah di dunia ini banyak orang beramal tapi amalnya itu hanya fata morgana saja. Kalau begitu apa itu ahsanu amala? Ya, ahsanu amala ini dari kata ihsan, muhsin. Dan ini nama-nama ini asal kata ini Nabi menggunakan untuk anak-anaknya, cucunya Nabi yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga yang keguguran adalah Muhsin. Lalu kemudian kita lihat tadinya Nabi Ibrahim disebut sebagai dengan wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi yang disebut dengan ahsanu amala adalah apabila amalnya berada di belakang orang-orang suci seperti Nabi Ibrahim dan keturunannya suci itu sebetulnya. Kalau tidak seperti itu, berarti amala saja, tapi bukan ahsanu amala. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Yang didoakan ini siapa, Bu Dokter? Anaknya Bu Hesti sama anaknya Pak Saban, Ustaz. Hilang juga nih. Anaknya Bu Hesti, Ustadz, sama anaknya Pak Saban. Hilang suaranya. Anaknya Bu Hesti dan anaknya Pak Saban ya? Anaknya Bu Hesti sama anaknya Pak Saban, Ustadz. Hilang. Oh, hilang. Habis gempa ini puasanya kayak di rumah Ustadz hujan jadi gitu Pak, sinyalnya jelek. Bapak sekalian, mohon maaf ya tadi keluar lagi. Bapak sekalian, mari kita tutup dengan berdoa. Kita doakan anaknya Bu Hesti, yaitu Ananda William Syahbawana Liaroid. Semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, terutama operasinya berjalan dengan baik besok di Melbourne. Amin. Kemudian yang kedua adalah putra daripada Pak Syaban, yaitu Ananda Amira binti Syaban. Semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna karena terindikasi positif COVID. Kita doakan semoga COVID-nya. Anaknya Bu Enah juga, Ustadz. Anaknya Bu Enah, Giani Alia. Lagi isoman. Oh, iya. Kemudian juga, tadi doakan. COVID juga. COVID, Ustadz, iya ini baru masuk. Kemudian kita juga doakan anaknya Bu Ena, Diani Alia, dan juga COVID. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna kepada mereka semuanya. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami secara khusus memohon kepadamu untuk anak jemaah kami yaitu Ananda William Syahbawana Liaroid yang besok akan menjalani operasi. Ya Allah Tuhan kami,
perlancarlah prosesi operasinya Allah, agar kembali sembuh dan normal seperti sedia kala. Mudahkanlah seluruh perjalanan operasinya dari awal sampai akhir. Hilangkanlah hambatan-hambatan yang bisa mempersulit operasinya. Dan ya Allah Tuhan kami, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk Ananda Amira binti Syaban dan juga Ananda Dian Aliyah yang keduanya terindikasi positif COVID ya Allah. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifa'ik. Ya Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Kepadanya. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah sebab-sebab penyakitnya. Mudahkanlah kehidupannya, kembalikanlah seperti sedia kala, bergabung dengan kami, bergabung dengan keluarganya, dan normal tanpa kekurangan satu apapun juga. Jadi kalau penyakitnya Allah sebagai asbab, kamu ampunkan segala dosa dan kesalahannya, kau maafkan khilaf dan alpanya, dan kau bukakan pintu-pintu langit baginya, dan kamu pancarkan cahaya ilahi ke dalam jiwanya ya Allah, agar bisa mencapai derajat musyahadah. Allahumma Rabbana ya Allah, siapa saja yang hadir pada malam ini, maka bimbinglah. Pandulah ya Allah, agar mereka selalu berada di jalanmu yang benar. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz.